Perkenalkan, nama saya Dr. Haji Ratman Arif Nasution, SH, SAG, MH, PhD, advokat dan konsultan law di RAN Law Firm. RAN itu Ratman Arif Nasution. Kalau kami orang Batak, kalau marganya dihilangin, berarti setengah itu nyawanya hilang. Saya didampingi oleh tim hukum saya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus ada public relation-nya, saudara Rizal Maulana Asik, ada Asik. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Dr. Oki Pratama, seorang pengusaha yang sukses di bidang stiker. Waktu beliau datang tadi penampilannya sudah kayak artis. Saya yang nangani artis, saya lihat wah ini penampilannya sudah sempurna lah. Jadi beliau ini harus banyak-banyak bersyukur pada Allah supaya rezeki pertama. Lain besaran hati seorang Dokter Oki, beliau berkenan untuk menerima maaf dari saudara Italian. Dan saudara Italian ini 2 kali dia bertemu dengan Dokter Oki di satu tempat. Kebetulan saya ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, dipercaya oleh Pak Yapto. Maka kami komunikasi di kantor Pemuda Pancasila, MPN. Saya bawa Dokter Oki, saudara Italiani dibawa oleh orang yang secara khusus diutus oleh Bapak Ketua Umum Pak Yapto untuk ketemu saya. Di sana tidak ada tekan menekan. Bukan karena si A kita tunduk, bukan karena si B kita mau, enggak. Semua azas musyawarah dan mufakat, mencari titik temu. Pada saat itu Dr. Oki masih saya lihat dia masih ada sedikit lah yang merasa, karena ada filosofi hidup, kita maafkan tapi tidak kita lupakan. Nah, saya berharap Dr. Oki bisa memaafkan dan melupakan. Ini nggak gampang. Jadi Dr. Oki setiap hari saya kirimin berita rutin, ini biar terobati hati. Karena saya tahu bahwa efek dari media sosial itu kepada sebuah usaha itu luar biasa. Karena itu Dr. Oki setelah melihat nanti permintaan maaf ini, mudah-mudahan klien beliau ini, dalam hal ini pasien-pasien bening, akan kembali menjadi sesuatu yang terbaik di Indonesia. Kemudian saudara Italiani ini juga mengkomunikasi diri lagi dengan saya, minta ketemu. Akhirnya saya terima di kantor saya. Kata-kata beliau yang pertama kepada saya, beliau bilang, "Bang, apakah saya sudah dimaafkan Dr. Oki?" Saya bilang, "Saya sedang upayakan. Tolong Bang, saya dengan sungguh-sungguh." Saya tanya, "You sungguh-sungguh?" "Sungguh-sungguh." "Mau menyampaikan permohonan maaf?" "Mau." "Apa yang harus saya sampaikan?" "Kamu menyampaikan apa yang sudah kamu katakan, itulah yang kamu bantah." Nggak susah-susah, tidak ada intervensi. Apa itu? Apa yang sudah dijelaskannya di media sosial, itu yang harus dia jawab kembali. Satu poin. Poin yang kedua, adakah kamu disuruh oleh orang lain atau tidak? Karena kalau konteks hukum, ada namanya rangkaian peristiwa hukum. Ada azas filosofis, ada azas sosiologis, ada azas yuridis. Itu harus kita lihat. Nah, kalau dalam logika hukum juga ada logika law, ada mandatory law. Nah, secara hukum, karena rangkaian peristiwanya itu, misalnya saudara Italiani datang mengatakan dengan bersandal jepit misalnya, tapi Italiani datang itu pakai sandal jepit, cuma dia turunnya tidak dari Gojek, tidak dari bajai, tapi dari satu sedan yang berkelas. Kemudian datang ke
klinik bening, beliau hanya pesan untuk bagaimana facial dengan harga yang murah, gitu ya. Nah, kemudian beliau merasa tidak puas, lalu dia posting. Muncul pertanyaan, Dokter Oki dengan tim panggil, ini anak siapa? Dilihat. Kalau di kedokteran ada namanya rekam medik. Dilihat, ini ada nggak rekam mediknya? Dicek nggak ada, ya Pak Dokter? Tidak ada. Tidak pernah datang menjadi pelanggan atau pasien. Tiba-tiba meledak di media, muncul pertanyaan. Jangan-jangan ini ada suruhan orang lain. Apakah itu wajar? Wajar sekali. Tapi dalam azas presumption of innocence. Nah, yang terakhir sebelum dijelaskan oleh saudara Italiani, nanti baru dijawab oleh Dr. Oki, saya ingin sampaikan, saya memegang beberapa klinik kecantikan. Saya sudah minta izin sama Dr. Oki, boleh saya sampaikan ya? Ada beberapa klinik kecantikan. Di antaranya klinik Glavicia Medica. Kalian tahu itu kan? Glavicia Medica itu juga adalah di bawah naungan saya sebagai legalnya secara tetap. Saya berharap agar para penggiat-penggiat media sosial untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terutama terhadap klinik-klinik yang saya tangani. Sebab kami bersikap dari Ranlobong, jika ada klien kami yang diganggu, maka kami pasti akan melakukan pembelaan hukum yang serius. Tergantung sebesar mana kesalahan itu. Itu kenapa saya agak panjang bercerita ini, supaya ini menjadi saudara-saudara ketahui bahwa ada filosofi hidup sekarang. Mulutmu harimaumu, jarimu singamu. Saring dulu, baru sharing. Saring dulu, baru sharing. Nah, itu filosofinya. Bukan sekarang lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Kemudian saring dulu, baru share. Itulah makanya medsos itu saya sudah jelaskan ancaman hukumannya berat. Baik, oleh karena itu maka untuk lebih terangnya permohonan maaf ini saya persilakan saudara Inneke. Mengenai treatment kenapa cuma 200.000, saya datang dengan tujuan suntik jerawat dan ekstraksi komedo dalam kurung facial basic karena hanya perawatan itu yang saya butuhkan dan saya juga sangat terburu-buru pada hari itu. Maka saya tidak ada waktu jika melakukan facial lengkap sehingga saya memutuskan untuk melakukan perawatan itu saja. Saya ulangi lagi, tidak ada hubungannya peristiwa ini dengan saya yang disuruh oleh pihak klinik lain. Bersama dengan respon ini, saya sekali lagi memohon maaf kepada Dr. Oki dan Kastasya serta seluruh karyawan di Benings Klinik. Benings Klinik adalah klinik yang bereputasi baik dengan pelayanan yang baik dan saya bersedia membantu mendukung klinik Benings untuk mengembalikan kepercayaan klien yang hilang karena kepentingan saya. Mengenai hari rilis lagu saya yang bertepatan dengan hari respon dari pihak Dr. Oki dan tim lawyer Parasma Nasution, saya tidak tahu bahwasannya harinya sama. Karena untuk mengunggah lagu sudah disubmit dari jauh hari serta materi promo sudah timeline yang direncanakan dari akhir bulan Mei. Maka untuk meredakan suasana, saya men-take down semua materi promo single baru saya sampai permasalahan ini selesai. Sekali lagi kepada pihak Dr. Oki, Kastasya dan seluruh karyawan Benings Klinik, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih saya juga sebesar-besarnya kepada tim lawyer dari RAN Parasma Nasution karena telah membantu dari awal proses mediasi sampai perdamaian. Dari kejadian ini, saya belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Demikian permintaan maaf saya sampaikan dengan tulus.
sangat rendah hati, sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan ke tim. Baik, saudara-saudara, itu penjelasan dari beliau. Nah, jadi beliau itu Italiani ini murni ada pada waktu itu rasa galau. Nanti akan dijelaskan kenapa kami dari tim lawyer menganggap ada something wrong. Nah, ada something lah, ada sesuatu lah. Kenapa kok sampai ada postingan oleh saudara atau adik saya Italian. Kalau dilihat dari potongan Pak Dokter ini orangnya pemaaf, nggak pandai ribut, benar nggak? Nggak, saya tanya Anda, ganteng nggak dia? Banding saya jauh banget. Nah, kalau beliau ini, kalau saya masih ngejar-ngejar artis, kalau dia dikejar artis. Kalah saya sebagai lawyer. Ibu Stasha ini adalah public relation. Ini handalan. Dia punya followers luar biasa. Kemarin sempat diucapkan sebagai orang yang jelek. Padahal dia orang yang cantik, punya body yang luar biasa. Ini body idaman, benar nggak? Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengar jawaban dari Dr. Oki Pratama. Persilakan. Kembali lagi saya perkenalkan, saya Dr. Oki Pratama, diploma I3M American Academy Aesthetic Medicine. Saya sebagai owner dari seluruh cabang benih klinik yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh kliniknya saya tidak ada franchise satupun, semua adalah milik saya. Tidak ada pembagian saham di seluruh cabang klinik saya, semua adalah milik saya. Maka dari itu, saya sangat tahu sekali tipe klinik saya ini seperti apa, SOP-nya seperti apa, sistem yang ada di dalam ini seperti apa. Bahkan untuk bagian komplainan pun saya juga tahu seperti apa. Bahkan saya juga tahu biasanya kalau komplain itu biasanya yang berupa dari pasien itu biasanya yang seperti apa. Terlepas dari semua itu, yang saya lihat dari saudari Italianinya pun juga sangat sungguh-sungguh meminta maaf kepada saya. Ya, balik lagi, manusia tidak ada yang sempurna. Yang hanya saya ingin lebih tahu lebih dalam lagi yaitu apakah Italiani ini ada suruhan orang, apakah ada sesuatu di balik ini semua. Setelah bertemu secara tatap muka, akhirnya dia menceritakan semuanya. Ya, terlebih dia juga cerita pada hari itu pada saat itu memang lagi ada masalah yang membuat beliaunya pun mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk dibaca ataupun didengarkan. Ya, balik lagi, pengalaman adalah sesuatu yang berharga. Jadi beliau pun juga belajar di dalam media sosial. Kita benar pun di media sosial bisa salah, apalagi kalau salah gitu. Jadi kalau di media sosial itu benar kata Bang Rasman, kita harus saring dulu baru kita bagikan, kita filter dulu baru kita share. Karena kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu ikut jadi menjadi singamu. Makanya berhati-hati. Ini juga sebagai media saya juga untuk memberitahu untuk halayak ramai, khususnya ya di Indonesia ini ataupun untuk siapapun itu. Kliniknya saya ini bukan klinik yang ece-ece, bukan usaha yang kecil. Saya pun juga ada bernaung dengan timnya Bang Rasman Nasution di dalam kuasa hukumnya Ran Law Firm. Jadi buat siapapun itu yang mempunyai niatan yang tidak baik ataupun yang berniat untuk menjelek-jelekan kliniknya saya, terlepas dari masalah ini, harap berhati-hati.
karena saya tidak segan-segan untuk mengejar sampai ke lubang semut pun akan saya kejar selagi saya benar. Itu aja sih saya tegaskan. Yang untuk permintaan maafnya, balik lagi saya manusia biasa, Allah aja memaafkan kita apapun kesalahan kita, apalagi saya sebatas manusia. Untuk saya lanjutkan sampai bagaimanapun juga tidak ada untungnya bagi saya juga, malah akan menyakitkan pihak dari Italianinya seperti itu. Kecuali kalau sebelumnya Italiani masih bersikukuh yang dia lakukan benar ataupun tidak ada etikat baiknya juga, oke, pasti akan saya lanjutkan. Tetapi beliaunya pun juga mengakui kesalahannya dan saya inginkan di kemudian hari, terlepas dari masalah ini, mau 1 bulan, 1 tahun, bahkan selamanya tidak ada lagi kata-kata di balik dan di belakang saya, tiba-tiba mungkin sudah selesai ini, nanti berbicara dengan yang orang lain berbeda pula. Yang saya harapkan tetap sama, kita sudah selesai, clear, akan menjadi keluarga ataupun menjadi sahabat. Mulai dari itu ya kita jalin hubungan dengan baik. Lepas dari itu cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sepatah 2 kata dari pihak public relation saya, pihak Stasia, karena ada sangkut pautnya di masalah ini. Saya persilakan untuk Stasia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stasia Warlelen. Saya adalah public relation dari Bening Clinic. Dan untuk Italiani, aku sudah memaafkan dari hatiku yang paling terdalam. Saat kamu update status itu, kamu tidak teriak. Jujur saat itu memang hatiku hancur sekali. Hancur, which is I don't even know you. Saat itu aku nggak tahu bahwa kamu tuh ya, I work started from 9 sampai malam. Terus itu setiap hari karena memang klinik ini juga baru dibuka di Jakarta. Jadi masih agak hektik gitu loh. Nah saat itu ketika kamu update status itu, teriak-teriak itu, memang sangat-sangat sakit hati aku melihatnya sebagai manusia biasa kan. Tapi sekali lagi aku DM kamu, God bless you. Aku adalah orang yang kamu bilang jelek itu. Tapi memang aku sudah memaafkan kamu, melihat dari apa yang kamu lakukan, melihat secara langsung permintaan maafmu. Aku Jadi sebelum sesi tanya jawab, saya ingin tegaskan sekali lagi. Tolong jangan ada yang bermain-main dengan Bening Clinic, dengan Glavisia Clinic. Terus ada 1 klinik di Surabaya yang akan launching juga, saya tidak mau itu diganggu. Terutama Bening dan Glavisia. Anda bayangkan, orang biasanya berbisnis itu ada yang namanya persaingan. Ini, saya sudah ketemu 2 ownernya. Bening Clinic dengan Glavisia itu, kedua ownernya adalah bersahabat. Kompetitornya sehat, gitu. Nah, yang kita khawatir kemarin ada yang tidak sehat. Nah, ternyata saudara Italiani mengatakan tidak ada yang menyuruh beliau. Silakan, pertanyaan singkat aja, nggak usah banyak ya. Mau ke Dr. Oki boleh pertanyaannya, mau ke Italiani, silakan. Saya Bang. Ya. Saya tetap dengan. Kepada siapa Pak? Saya kepada dua-duanya. Dari mana? Dari mana Pak? Dari Media Kreasi juga. Dari? Media Kreasi. Oke, silakan. Saya tetap penasaran. Saya pernah lihat di IG-nya Italiani bahwa dia memang ada single yang akan dipublish. Iya. Dr. Oki jualan seperti ini. Saya nggak tahu dua-duanya mungkin mau jadi itu ya, mau jadi namanya terus. Jadi menurut Anda ini settingan gitu? Bisa jadi. Oke, silakan jawab. Pak Dokter, kamu dulu deh Italiani. Oke, untuk merilis lagu itu diperkirakan 10 sampai 14 hari di-upload di agregator. 10 sampai berapa? 10 sampai 14 hari di-upload di agregator. Jadi saya 10 Juli itu rilis, saya nggak tahu Dr. Oki bikin respon di tanggal 10 Juli. Jadi itu juga alasan saya kenapa saya men-take down semua materi promosi saya, karena saya menghargai Dr. Oki dan Pak Rasman supaya kondisinya supaya orang tidak mengira yang setting
settingan karena ini benar-benar Fakta. kejadian fakta yang terjadi di bulan lalu, jadi nggak ada urusannya sama lagu saya sih Pak. Oke, silakan Dr. Oki. Kalau saya membahas tentang settingan, sungguh sangat nggak penting untuk saya seorang dokter. Usaha saya untuk dibuat settingan. Oke, kalau kita ngomongin tentang skincare, siapa yang nggak kenal di Indonesia ini untuk skincare-nya saya? Siapa yang tidak kenal dengan Benings Klinik di Indonesia ini? Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda mau ke klinik manapun, bertemu dokter, kalian bertanya, dokter kenal Dr. Oki? 95% mereka pasti mengenal saya. Saya juga pengajar di Indonesia ini untuk dokter. Jadi buat apa saya untuk settingan? Ketiga, kliniknya, balik lagi saya bilang kliniknya saya cukup dikenal. Kliniknya saya memenangkan award Best Beauty Clinic in Indonesia 2019. Best Beauty Clinic. Best in Skincare 2019. Jadi pemenang skincare terbaik di tahun 2019. Kliniknya saya juga pemenang untuk the highest number patient dari kliniknya saya. Jadi memang kliniknya saya itu per hari, per cabang itu biasanya pasien 100 ke atas per hari. Jadi kalau seandainya dibandingkan kalau klinik lain, mungkin klinik lain juga banyak pasiennya, mungkin juga cabang dia banyak, tapi kalau saya per cabang saya itu biasanya di atas 100 pasien per cabang. Jadi saya memenangkan award itu. Dan juga saya juga memenangkan best selling product online product in beauty clinic. Jadi saya pemenang skincare penjualan produk online terbesar yang di bidang beauty clinic. Tapi kalau online shop itu kan bukan kuasa saya. Kalau saya di bidang beauty clinic, saya pemenang yang terbesar penjualan online se-Indonesia. Dan itu award bukan sembarang award. Yang menandatangani pada saat itu di tahun 2019 adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu Puan Maharani dan Menteri Ketenagakerjaan pada tahun 2019, dan itu ada awardnya. Jadi sungguh nggak penting sekali kalau seandainya ini sebuah settingan, itu dia. Maka dari itu kenapa saya bereaksi seperti ini sampai saya laporkan? Sungguh sangat saya kecewa dikarenakan saya sudah membuat image kliniknya saya sudah sangat dikenal orang, well known in Indonesia, tetapi dengan gara-gara itu semua jadinya orang bertanya-tanya begitu, apakah kenapa? Makanya saya perlu ini diluruskan seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Dari mana? Oke, silakan. Dr. Oki, secara pengalaman sudah dimaafkan, tapi secara hukum tetap berjalan atau seperti apa? Jadi saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menjawab. Karena sudah dijelaskan tadi, beliau memaafkan dan tidak mau berlarut-larut. Itu akan kita dahulu kembali. Itu urusan saya, nggak akan merepotkan beliau. Kita hentikan, karena sudah ada saling memaafkan. Kalau masih dilanjutkan berarti nggak memaafkan. Dan ingat, janji saudara Italiani ke saya, dia akan ikut serta dengan followersnya juga memberitahu. Tadi kan dia bilang, Benings Klinik ini sesungguhnya punya reputasi yang baik. Anda dengar berapa award yang masuk. Tapi pada waktu itu dia lagi panik, lagi ada masalah, sehingga muncul. Biasa dong, orang lagi ada masalah keluar kata-kata. Kalau dia kekeh dengan apa dia, berarti kita curiga ada sesuatu, kita akan hadapi. Nah, ini orang sudah nyerah, masa kita pukuli? Kan nggak mungkin. Saya kira begitu. Oke, saya kasih dua lagi pertanyaan, setelah itu kita tutup. Pak, tapi kita lihat, Oke. ada hikmah kasih yang didapat dari kamu? Ajaran apa yang kamu? Pasti ada hikmahnya. Pertama yang kata Dr. Oki dan para teman saya bilang, kalau mau ngapa-ngapain harus dipikirin dulu. Terus yang kedua sebenarnya salah satu campaign juga buat kalian semua yang mau kayak mungkin menurut kalian kata-kata kayak jelek atau apapun itu gendut, mungkin aku kemarin ngomong kayak gitu apa maksudnya itu, karena aku juga sering banget dibully di komen gitu Kak ya. Tapi aku baru sadar bahwa pas kemarin Kak Tasya bilang, pas dia baca kayak gitu lihat kayak gitu, Kak Tasya bilang
aku doain kamu pas kamu ngomong kayak gitu. Aku langsung sadar bahwa gak semua orang bisa nerima kata-kata tuh sama gitu. Mungkin aku udah kuat dikatain hal yang lebih parah daripada jelek, tapi mungkin Kak Stasya enggak. Jadi pelajarannya bahwa ketika kita bully orang itu langsung dipikirin, karena bisa aja orang itu mungkin kan sampai kayak Kak Stasya bilang aku nangis, aku sedih, emang aku kayak gitu ya. Dan itu pas aku minta maaf ke Kak Stasya jelasin jadi maksud itu, aku nangis kayak aku kayak maaf ya Kak, aku nggak tahu kalau ternyata dampaknya kayak gitu. Makanya aku bilang kalau misalnya mau ngatain orang physically, mentally, physically itu kayak itu udah maksudnya abusive. Jadi kita harus mikirin orang tuh nggak sama nerima gitu semua gitu. Jadi pelajarannya bahwa ngomong sesuatu tuh emang harus dipikir lebih panjang gitu. Baik. Terakhir, Pak. Terakhir, ya. Tadi saya Reza Sahdan dari Jawa Post Group ya. Iya. Jadi kalau untuk yang statement disampaikan oleh beliau tadi, Dr. Oki, bahwa klinik bening ini ada seluruh Indonesia. Nah, jika ada seluruh Indonesia, ini pasti banyak follower dan juga customer yang menggunakan fasilitas bening klinik ini. Mungkin ada settingan statement-statement atau bahasa-bahasa lain di sosial media. Tapi ketika selebgram Italyani Akbar tapi muncul ke publik dan viral. Nah, kalau seandainya dari daerah dan cabang-cabang daerah menggunakan bahasa yang demikian sama, itu apa yang akan dilakukan ke depannya nanti? Kalau misalkan sama seperti, apakah hanya seorang Italyani aja yang viral gitu? Nanti kan akan ada tanggapan lain, seperti apa? Seperti yang saya sudah jelaskan di konferensi pers yang pertama, saya di dunia ini bukan baru. Di dunia jasa ini saya bukan baru, saya sudah bertahun-tahun. Kalau hanya komplainan, cuman komplain misalnya dia bilang lama ataupun apa, saya masih oke. Kalau seandainya sebatas itu, saya pun juga seperti itu. Saya membaca slide yang dia memposting, slide yang pertama, kedua, saya masih oke gitu. Saya anggap ya sudahlah, namanya kalau kita di bidang jasa, dia harus menerima komplainan. Tapi ingat juga, walaupun kita merasa ya udahlah seperti itu, tetap tidak boleh di media sosial. Karena balik lagi, bukan kapasitas dia mengomentari seperti itu. Dia mau marah-marah di sini, mau teriak-teriak, mau tunjuk-tunjuk, mau membentak meja, silakan. Tapi kalau di media sosial beda lagi. Tetapi terlepas dari itu semua, yang saya permasalahkan itu ketika saat dia sudah mengatakan kata-kata kotor, itu yang saya permasalahkan. Kalau cuma dia bilang ya lama ini ya sudahlah gitu, orang juga akan tahu yang sebenarnya terjadi. Tapi ada yang kata-kata kotornya, ada terindikasi body shaming terhadap public relationnya saya yang tidak tahu apa-apa. Di situ yang saya akhirnya pada saat itu cukup geram. Jadi kalau seandainya kalau di daerah pun terjadi seperti itu, ya akan saya tegakkan, yaitu keadilan akan tetap sama, gitu. Jadi hal-hal seperti ini ya tetap harus ditegakkan mau siapapun itu. Tetapi balik lagi, kalau seandainya cuman ya sebatas biasa saja ataupun apa, tapi kalau seandainya pas memang saya mau laporkan, ya saya laporkan. Jadi tidak terlepas itu dia mau selebgram, mau artis, mau orang biasa, mau pejabat, akan saya tegakkan keadilan itu. Lagi itu yang dia bahas di media sosial. Jadi saya tambah, itulah gunanya beliau ini memakai kami dari Ramopo. Kalau bukan karena corona, kita sudah roadshow. Nanti saya, Dr. Oki akan berangkat. Yang pertama berdiri kan, ini kan di Jambi. Di daerah dulu ya, baru Jakarta. Iya, Jambi, Jakarta. Ini ada di Palembang, ada di Lampung, ada di Pekanbaru, ada di Medan. Nanti kita akan keliling. Pertama kita briefing dulu staff, itu layani dengan baik. Tapi kalau ada yang menggunakan media sosial, cepat dilapor ke kita. Tentu dalam rangka penegakan hukum, kami akan bergerak. Gitu. Kalau ada gangguan di Jambi, di Palembang, ya kita turun. Karena memang tidak bisa. Kalau lokusnya di sana, ya kita kejar ke sana. Kalau lokusnya di sini, kita kejar ke sini. Walaupun media sosial itu tidak mengenal lokus delikti, tempat kejadian. Gitu. Tapi paling tidak, kalau itu rame di Jambi, rame di Pekanbaru, maka saya akan turun ke di mana tempat kejadian itu berlangsung. Saya Tetap kira itu. proses, ya? Iya. Masih ada tambahan nggak dari kamu? Masih ada dari apa?
Kamu dari Rizky? Pada tambah? Hah? apa Nah, kita ingin dapat menarik kesimpulan bahwa pelajaran untuk kedua belah pihak bahwasanya untuk saling memaafkan dan memaafkan itu sangat penting, karena baik lagi nanti kan kalau kedua belah pihak mengajukan seperti ini makin lama proses yang terjadi, jadi lebih baiknya dimediasi alat politiknya lebih matang. Desa? Ya, jadi pada intinya sebetulnya tidak ada settingan di sini, karena Dr. Oki sendiri sudah bilang bahwa untuk apa settingan ini sekarang ini, karena memang kliniknya sudah ada di mana-mana juga, jadi itu mau misalkan settingan bohong. Dan untuk kalian sendiri sudah Dr. Oki sendiri sudah tahu apa artinya kalian sendiri. Kita dari tim Ranwopol berharap tidak akan terjadi lagi yang hal-hal seperti ini. Walaupun klinik bening, tim Ranwopol akan membackup seluruh persoalan hukum itu. Jadi kalau misalkan ada yang bisa melemas, nama baik atau perbuatan pelanggaran hukum, tim Ranwopol akan turun. Itu aja. Jangan. Karena mereka yang mengkaji. Saya tinggal masuk kue, saya masak, baru saya dalam. Saya sedikit tambahkan mungkin bukan terkait pelayanan ya, pelayanan yang jasa. Memang ada beberapa komentar terkait dengan ini terkesan ini kok dia komplain langsung ditempuh jalur hukum, gitu kan? Itu nggak kepastian tadi kan sudah dijelaskan juga. Sebenarnya kalau konteksnya cuma sekedar komplain ya memang itu hak customer lah ya. Tapi kalau memang komplainnya itu sudah menjurus ke arah ujaran kebencian atau merusak reputasi klinik ini ya, itulah makanya kita ada kerjasama dengan tim Ranwopol. Makanya ya himbauan juga kepada para pengguna media sosial ya, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial karena lebih bijak gitu. Jadi ya benar yang dikatakan Bapak Mas tadi bahwa harimau dan darimu itu terjadi kamu. Doris, betul ya. Jadi kami itu tim saya ini bekerja 2 hari. Kenapa? Karena memang Italiani itu ketika menyampaikan kalimatnya itu, misalnya di videonya itu, dia tidak menyebut bening. Jadi kami waktu itu kesulitan mencarinya. Tim saya bergerak itu, Pak Dokter. Kita cari. Sampai kita menemukan pada detik keberapa dia ngomong yang melanggar undang-undang IT. Ketemu ada 2 unsur dari video. Tapi yang paling telak pada chattingan ya. Chattingan, caption, yang itu kita temukan ada unsurnya. Nah karena itu maka kalau sudah ada pelanggaran gampang sekali. Dan undang-undang IT, saya kasih contoh dulu waktu saya nangani Lira Firna, saya udah sebut kemarin. Hanya gara-gara kalimat kok saya terpengaruh ya dengan mulut manisnya. Dia sudah rugi, mau berangkat haji tidak jadi berangkat, uangnya tersendat baru dikembalikan, malah dia jadi tersangka dan disidangkan. Kita perjuangkan dengan tim saya, akhirnya beliau bebas. Tapi sudah kerja berat. Barangkali itu saja. Terima kasih. Selamat sore atas perkenan saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berdiri Bang hari ini Saudara Italiani Iqmal, penyanyi sekaligus selegram, datang secara khusus menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahan beliau yang telah dilakukan pada tanggal 23 Juni tahun 2020 terkait dengan kata-kata yang patut diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang IT dan hate speech, ujaran kebencian. Dan kami juga selaku tim hukum dari Bening Klinik telah melakukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Tetapi
oleh karena saudara Italiani melakukan upaya-upaya, karena saya ultimatum 4 kali 24 jam, ternyata 1 kali 24 jam beliau sudah kontak saya melalui orang yang kita anggap besar di negeri inilah untuk komunikasi, dan beliau pada sore itu ketemu dengan Dr. Oki, tapi Dr. Oki masih waktu itu ya kalau ibarat orang baru lari gitu, masih terasa panas, keringat masih keluar, saya lihat belum dingin banget. Maka saudara Italiani kembali menghubungi saya, minta ketemu di kantor saya. Beliau datang lagi menyampaikan permohonan maaf dan ingin menyampaikannya itu secara terbuka di hadapan media. Maka tadi saudara Italiani telah menyampaikan permohonan maafnya di hadapan Dr. Oki dengan saudara Stasha, karena beliau sempat menyinggung saudara Stasha sebagai public relation di sini, dan saudara Stasha juga telah memaafkan yang bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara, dan Dr. Oki menerima permohonan maaf itu. Sekarang silakan pertanyaan untuk saudara Italiani atau Dr. Oki. Tak, awalnya kenapa sih tak bikin awalnya kenapa bikin kegaduhan? Ya sebenarnya aku murni karena pasien aja, dan awalnya tuh gara-gara aku sebenarnya setelah treatment di sini ada pekerjaan lain dan terburu-buru, dan hari aku emang waktu itu lagi nggak baik, serta pas waktu itu tuh aku juga panik karena setelah itu tuh memang terburu-buru banget, ada kerjaan lain ditungguin karena ada syuting podcast juga, itu kan melibatkan banyak orang, jadi tuh aku emang kayak hari itu tuh udah terlalu banyak yang aku pikirin, jadi aku bereaksi seperti itu dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sempat merasa menyesal nggak sih dengan perbuatan itu? Pasti menyesal. Kalau aku nggak menyesal, aku nggak mungkin kayak gitu. Dari kan itu kejadiannya pas tanggal 23, pihak tim legal dari Bening langsung telepon aku. Itu di situ aku langsung kayak, ini gimana nih? Langsung aku take down juga kan, karena aku merasa memang yang aku ucapkan itu keterlaluan gitu. Jadi menyesal. Tapi kenapa nggak terpikir sebelumnya sih untuk melakukan hal bodoh seperti itu, bisa dibilang terus? Ya, namanya kan aku juga manusia ya, dan balik lagi gak semua hari orang tuh sebaik hari kita gitu. Pas banget hari itu tuh aku emang lagi kayak hektik-hektiknya dari pagi, ngurus ini, ngurus itu. Jadi kayak intinya aku panik dan hilaf aja sih hari itu. Jadi dan aku nggak tahu apa yang aku keluarin dari mulut aku tuh ternyata dampaknya seperti itu gitu. Makanya aku in person minta kenal sama Dr. Oki. Aku bilang ini bukan karena ada urusan legal juga, tapi aku telah sadar bahwa apa yang aku omongin sama Dr. Oki itu keterlaluan. Jadi permintaan maaf aku ya tulisnya seperti itu gitu. Dokter Oki gimana dok menanggapinya dok permintaan maaf dari kita ini? Iya. Puas ya dok? Waktu pertama kali dipertemukan dengan beliau, ya saya memang sudah memaafkan, tapi balik lagi pada saat itu saya belum tentu mau mencabut dari pelaporan saya, karena sudah saya benar-benar saya laporkan ke Polda. Karena ini memang bukan settingan. Kalau seandainya settingan mungkin sebatas somasi doang. Kalau ini memang sudah saya sampai laporkan, dan juga menurut saya juga nggak penting banget untuk settingan. Gitu. Kalau seandainya ada yang beranggapan seperti itu, karena cukup kliniknya saya sudah well known lah, cukup dikenal, sangat-sangat dikenal di Indonesia ini. Gitu. Setelah beliau bermediasi dengan tim hukumnya saya, Bang Rasman dan Run Law Firm, dia sudah berkomunikasi baik dan memang benar-benar menyesal. Setelah itu ya dia memang benar-benar minta maaf, ya balik lagi saya sebagai manusia biasa saya maafkan, dan nanti dari tim kuasa hukumnya saya juga yang bertindak untuk mencabut laporan tersebut. Kalau seandainya ditanyakan dari sisi saya, sudah saya maafkan. Dia mulai cabutnya kapan? Itu tim kuasa Nanti hukum kita saya. yang akan bergerak. Mbak, plong nggak sekarang? Gimana, plong nggak? Kalau dibilang plong sih sebenarnya aku sampai tadi kita mau mulai preskon, aku in person lagi ngomong ke Dr. Oki, dokter aku benar-benar minta maaf, masih ada merasa bersalah atas apa yang aku lakuin. Cuman ya emang selama proses ini berlangsung, aku juga udah bilang sama Pak Rasman, kalau aku nggak bisa tidur, aku merasa bersalah, tolong gimana caranya supayanya biar Dr. Oki maafin aku dulu deh, terlepas dari urusan ini semua gitu. Aku bilang sama Pak Rasman. Jadi plongnya tuh lebih masih setengah-setengah plong gitu, karena
beneran masih merasa bersalah, apalagi yang aku omongin ke Tasya juga sampai. Atau masih khawatir? Ada bang terus, ada kamu orang nggak? Oh ya, enggak. Soalnya kalau kan tadi ada pertanyaan apakah aku suruhan orang klinik lain, itu tidak benar adanya, karena kalaupun iya aku followersnya juga kayak yang tadi bilang apakah settingan atau enggak. Kalau aku goalsnya bukan selebriti, aku pekerja seni gitu, jadi followers aku juga meskipun 71.000 ya lalu buat orang sekelas Dokter Oki ya apa sih, aku belum siapa-siapa gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aku suruhan orang, itu nggak benar. Bisa dicek di semua orang di klinik lain apakah aku ada suruhan apa enggak. Kalau memang ada, aku siap dilaporkan lagi. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak ya. Iya, silakan. Iya, foto tadi udah sempat salaman lagi bertiga. Sampaikan permohonan maaf. Dokter Oki, seperti yang aku udah omongin sebelumnya, aku udah ngomong kayak gini sama Dokter Oki berkali-kali bahwa aku minta maaf atas perkataan aku keterlaluan, aku nggak mikir panjang, terus apa yang aku perbuat tidak pernah aku benarkan dari awal aku ngomong. Jadi atas segala yang mungkin Dokter Oki sakit hati, aku minta maaf juga. Aku mohon dimaafin sebesar-besarnya. Silakan. Dari yang kamu ketahui lah, dari kita udah pertama ketemu untuk mediasi, saya tidak pernah berbicara keras, bernada tinggi, berkata-kata kasar, karena saya memang orangnya begini, tenang, untuk menghadapi sesuatu tenang gitu. Jadi balik lagi, saya manusia biasa, saya pasti memaafkan kamu. Untuk pencabutan laporan juga sudah saya serahkan kepada tim kuasa. Baik, cukup ya.